teman-teman untuk membuat kanopi seperti ini atau kokpit ya yang ada di atas itu, tapi menggunakan bahan serat karbon ya. Ini sudah saya potong serat karbonnya seperti ini. Nah, untuk kesempatan ini saya mengajak teman-teman, nah ini ada moldingnya ya, ini sudah moldingnya. Saya mengajak teman-teman untuk bagaimana cara mencetak serat karbon menggunakan vakum manual ya, seperti ini ya. Sudah saya siapkan kompanya seperti ini. Jadi saya tidak menggunakan alat vakum yang elektrik ya, karena itu mahal. Tapi kalau untuk alat vakum manual seperti ini banyak jual di online ya, dan murah. Langkah pertama adalah ini molding kita ya. Molding ini akan saya proses menggunakan mirror glass. Ini ya mirror glass, bahan anti lengket untuk setiap pemrosesan atau pencetakan menggunakan bahan resin ya. Kita siapkan kain, kita lap. Kita oleskan yang rata di media molding ini ya. Menggunakan mirror glass ini, sedikit menekan supaya rata ya. Kita lakukan pemolesan ini tahap pertama, kemudian kita lanjutkan di tahap kedua ya, setelah ini agak sedikit membeku ya, kurang lebih 10 menit lah. Setelah mirror glass-nya mengeras ya atau membeku kurang lebih 10 menit atau 15 menit, ini kita lanjutkan dengan menggunakan PVA ya, lem biru sejenis ini. Ini adalah alat anti lengket untuk mengaplikasi segala jenis bahan serat fiber, serat karbon, serat kevlar ya. Kalau menggunakan molding ya tetap harus kita pergunakan ini ya teman-teman ya. Untuk pemberian PVA ini sendiri kita poles, cukup 1 kali poles, kemudian kita tunggu sampai PVA ini mengering 100% ya. Setelah PVA-nya mengering ya 100%, langkah selanjutnya kita mempersiapkan timbangan digital ya. Kemudian epoxy resin. Saya menggunakan epoxy resin yang ini ya. Dan jangan lupa siapkan spatula yang baru ya, jangan yang bekas. Yang bekas nanti ada rasa cabenya. Selanjutnya ini adalah kain pelply ya, atau kain flanel. Ini yang manfaatnya untuk menyerap resin epoksinya nanti setelah kita proses di karbon ya. Di sini kita akan membuat adukan epoksi resin ya. Di sini kita akan menakar epoksi resin menggunakan timbangan digital ya. Nolkan dulu. Ini perbandingan 2:1 ya. 2 epoksi 2 base resinnya, 1 hardened ya. Kita timbang di sini menggunakan 15 gram saja. 15 atau 16 gram. Saya selalu memproses ini menggunakan kurang lebih ya 20 graman lah ya. Oke, 16 gram.
kemudian kita nolkan timbangannya, kita beri hardener ya. Kalau untuk proses epoxy resin sih tidak usah terlalu terburu-buru karena dia lambat mengerasnya. Ini kita beri 8 gram saja ya. Oke. Kita tutup dulu. Setelah tertakar rata, kita aduk ya. Ini pengadukan harus betul-betul rata dan menyatu ya, jangan tidak rata, nanti proses pengeringan atau pengerasannya jelek ya hasilnya. Setelah rata, epoksinya kita proses ya teman-teman ya. Mohon maaf kameranya terganggu dengan tangan ya, karena saya sendirian tidak menggunakan kameramen. Mohon maaf. Yang penting kita poles rata-rata saja di sini ya. Santai saja, tidak usah tergesa-gesa karena ini prosesnya lambat. Dia lama mengerasnya. Jangan sampai ada kotoran ya yang menempel. Setelah selesai pemrosesan, mungkin di sini ada sedikit gelembung ya, kita tors ya. Dengan api kecil saja. Untuk menghilangkan gelembungnya tuh, hilang gelembungnya. Oke, tuh. Selanjutnya kita pasang serat karbon ya, tapi sebelumnya kita bersihkan dulu, takut ada kotoran yang menempel atau debu-debu ya. Bersihkan begini saja. Kemudian kita letakkan di sini. Kita tekan ya, perlahan ya. Untuk tekukan ini yang terpenting, tekukan ini ya, jangan sampai dia mengurung udara ya. Dilanjutkan pemberian kain flanel ya. Selanjutnya ini adalah plastik vakumnya, kita persiapkan. Oh iya, plastik vakum ini sendiri ya teman-teman bisa dipergunakan beberapa kali ya. Yang terpenting dia tidak bocor. Seperti ini ya. Kita kencangkan ini. Kemudian kita buka ininya. Pasang ya. Di sini saya tambahkan seal tip ya, karena kadang-kadang suka longgar. Kemudian setelah kencang,
Kita lanjutkan kompa. Waktu proses penyedotan udara seperti ini, waktu dia mulai mau menarik ya, kita bantu ya di sininya ya, tekan ya. Jadi hasilnya nanti bagus dia. Ya memang agak sedikit sulit sih pekerjaan seperti ini ya. Tapi kalau kita sudah hobi, itu tidak terasa sulitnya. Yang penting butuh kesabaran dan teliti nih, tidak boleh tergesa-gesa juga. Kalau sudah kencang seperti ini, kita tutup dulu. Sambil kita tekan-tekan ya. Karena ini belum saya kencangkan sekali. Kalau kita langsung press kencang, nanti pinggiran ini tidak tertarik. Setelah tervakum keras ya, kita tunggu saja nih. Sampai 1 hari lah paling cepat dibuka ya. Yang bagus sih 2 hari dia. Kita tunggu ya teman-teman sampai epoxy resinnya mengeras ya. Nanti dibuka, kita lihat hasil cetakannya sampai di mana ya. Semoga hasilnya bagus teman-teman. 1 hari kering ya. Ini teman-teman. Saya akan coba buka. Tapi bagi teman-teman ingin membuat model seperti ini ya, usahakan lebih lama, tidak apa-apa bukanya. 2 hari lah, lebih bagus kayaknya. Ini kan buka ini tinggal dari sini aja kita buka nih, dari klipnya ini ya. Oke, kita lihat hasilnya ya. Plastik ini masih bisa dipakai lagi teman-teman, kita simpan. Ya, hasil akhirnya tuh. Kain flanelnya sangat meresap epoxy resinnya ya, terserap ya. Ini kita buka dulu kain flanelnya. Dia tidak begitu nempel ya terhadap bahan karbon ini. Teman-teman ya, bagian dalam ini sendiri ya teman-teman sudah terbentuk seperti ini. Ini nanti tinggal teman-teman tambahkan epoxy resin lagi ya, 1 lapis. Jadi dia untuk membuat dia mengkilat dan bening ya. Kita buka ya. Buka ini pelan-pelan. Jangan dipaksakan karena posisi serat karbon ini masih baru ya. Jadi belum terlalu keras. Ya, waktu kerasnya 2-3 hari. Nah, ini hasil cetakannya ya, seperti ini teman-teman. Cukup lumayan keras tuh. Walaupun hanya 1 lapis. Di sini di samping pinggiran ini karena kita menggunakan
alat press manual ya mungkin ya. Jadi dia ada menyisakan sedikit pori-pori. Nah, pori-pori ini sendiri seperti ini ya, jelas ya teman-teman tuh. Nah, nanti tambahkan saja dengan epoxy resin ya, perlahan kemudian diamplas sampai terbentuk rapi ya. Seperti ini. Nah, ini dia ada sedikit tidak terkena tekanan ya. Jadi dia menyisakan celah-celah ini sendiri bisa kita perbaiki menggunakan epoxy resin. Yang penting membuat seperti ini adalah harus teliti dan rajin mengamplas saja. Ini kan setelah kita beri epoxy resin keras, kita tunggu, kemudian kita amplas sampai terbentuk betul-betul dia persegi di sininya ya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke teman-teman ya, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mencoba membuat apapun itu bentuknya. Seperti misalnya kap motor, spakbor motor, itu bisa ya dicetak seperti ini ya. Kita lanjuti di video berikutnya ya. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih.